Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho dari 12 TKR 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula kedatangan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, secara tiba-tiba Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Setelah penyerangan atas Pearl Harbor itu, selanjutnya Jepang dengan cepat melakukan serbuan ke selatan, termasuk ke Indonesia. Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Selanjutnya Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942, Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942, Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1942. Pada tanggal 4 Februari 1942, Ambon berhasil diduduki Jepang, kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya. Setelah berhasil menguasai wilayah luar Jawa, Jepang kemudian memusat serangannya ke Pulau Jawa. Pada tanggal 28 Februari 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan atau Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. Pada awal kedatangannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Serbuan tentara Jepang ke Indonesia yang demikian besar dan cepat membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal A.W.L. Djardja van Starkenborgh, Stadschouwer, dan beberapa petinggi militer Belanda datang ke Kalijati, Subang, Jawa Barat, bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Dalam penyerahan kekuasaan atas Indonesia tersebut, Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Terpoorten dan Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Imamura. Sejak saat itu Indonesia dikuasai oleh Jepang. Setelah secara resmi menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda, pemerintah Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu wilayah 1 Angkatan Darat Gunseibu mencakup Jawa dan Madura, di mana Batavia menjadi pusatnya. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-16 di bawah pimpinan Hitoshi Imamura. Wilayah 2 Angkatan Darat Rikugun mencakup wilayah di Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-25 di mana tokoh yang memimpin bernama Jenderal Tanabe. Wilayah 3 Angkatan Laut Kaikun mencakup Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, juga Irian yang berpusat pada Makassar. Wilayah ini menjadi wewenang Armada Selatan kedua di bawah kepemimpinan Laksamana Maeda. Adapun propaganda terkenal yang diusung Jepang adalah Gerakan 3A. Propaganda Gerakan 3A tersebut yaitu 1.
Jepang Pelindung Asia, 2. Jepang Pemimpin Asia, 3. Jepang Cahaya Asia. Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut. 1. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tujuan membujuk kaum nasionalis, sekuler, dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang. 2. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi, dokter, pendidikan, kebaktian wanita pusat, dan perusahaan. Demikian penjelasan tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.